Halo semua, kembali lagi di KVFA. Nah, kali ini saya ingin share terkait dengan komunikasi mahasiswa dengan dosen, karena ada beberapa kendala atau beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini yang menimpa saya, ya bukan yang menimpa saya, tapi yang saya cermati, saya amati, yang mungkin bisa saya share kepada kalian, teman-teman mahasiswa, untuk lebih aware, lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan dosen. Nah, beberapa waktu ini saya mungkin memang jarang melakukan take video ya, terus mengunggah video di channel ini. Justru cenderung teman-teman saya yang mengisi kampus virtual Ferdi Arifin, karena beberapa waktu ini memang saya sedang sibuk menguji skripsi dan membimbing skripsi, jadi memang waktunya sangat terbatas sekali. Saya untuk melakukan take video itu belum sempat. Nah, kali ini saya sempatkan karena memang beberapa waktu lalu ada fenomena yang cukup menarik terkait dengan komunikasi mahasiswa pada dosen. Menariknya gimana sih? Jadi gini, beberapa waktu lalu itu di grup dosen itu ada obrolan seputar norma komunikasi mahasiswa. Jadi ada beberapa dosen, banyak dosen mempermasalahkan cara berkomunikasi mahasiswa kepada dosen. Seperti halnya gini, ketika mahasiswa minta tanda tangan, dia menghubungi dosen by WhatsApp. Maaf Pak, Bu, ada di kampus enggak? Saya ingin tanda tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang mahasiswa berkomunikasi dengan dosen atau menghubungi dosen itu di jam-jam luar kerja, dalam arti itu malam hari ataupun bahkan sampai ada tengah malam, itu pun ada yang demikian. Nah, di situ menjadi permasalahan bagi beberapa dosen terkait dengan norma komunikasi mahasiswa kepada dosen. Untuk yang pertama itu terkait dengan cara berkomunikasinya. Cara berkomunikasinya mahasiswa sekarang itu straight to the point, langsung pada intinya. Dalam arti bertanya dosennya ada di kampus atau tidak, terus keperluannya si mahasiswa pengen minta tanda tangan. Nah, itu menjadi kritik atau sebuah fenomena yang menjadi bahan diskusi dosen terkait norma komunikasi. Karena terkadang mahasiswa itu merasa menghubungi dosen langsung by WhatsApp dengan cara menanyakan keberadaannya dan menjelaskan tujuannya, itu sudah dinilai atau sudah dianggap oleh teman-teman mahasiswa ini urusan beres. Tapi bagi dosen itu belum tentu, karena banyak, bahkan saya sendiri pun terkadang mempermasalahkan itu. Terlebih lagi bagi mahasiswa yang tidak pernah menjelaskan, ketika menghubungi dosen tidak pernah menjelaskan atau menunjukkan identitasnya. Contoh tadi kasus, maaf Bapak atau Ibu, ada di kampus tidak, saya ingin meminta tanda tangan. Oke, secara kalimat itu sebenarnya sudah cukup sopan bagi saya ya. Tapi di situ dia tidak menjelaskan identitas, dalam arti namanya siapa, jurusan apa, kelas apa, nonimnya berapa. Nah, itu tidak disebutkan dalam komunikasinya. Bisa jadi dosen nggak menyimpan nomor tersebut. Seperti saya nggak pernah menyimpan nomor mahasiswa kecuali mahasiswa yang menjadi PJ kelas. Terlebih lagi jika nomor tersebut menggunakan foto yang tidak merepresentasikan penggunanya. Misalkan banyak mahasiswa saya itu menggunakan foto-foto artis Korea, itu yang perempuan, khususnya banyak yang halu gitu, menggunakan foto artis Korea. Jadi saya nggak tahu, udah saya nggak nyimpan nomornya. Terus kedua, fotonya itu menggunakan foto yang bukan asli. Nah, itu saya permasalahkan karena saya bingung, ini mahasiswa yang mana? Saya mengajar nggak cuma di kelas nggak cuma satu kelas toh, tapi ada banyak kelas dan banyak jurusan juga. Nah, itu menjadi permasalahan. Nah, di grup dosen itu beberapa teman yang mendapatkan SMS tersebut, WhatsApp tersebut,
itu merasa atau menganggap mahasiswa ini nggak sopan sekali, sehingga si dosen itu merasa malas untuk berkomunikasi lanjutan terhadap si mahasiswa. Nah itu kan mempersulit diri sendiri, dalam arti mempersulit kalian sebagai mahasiswa ketika kalian tidak mengetahui karakteristik dosen, menganggap semua dosen itu sama, boleh to the point seperti itu, tapi ternyata tidak boleh, dalam arti banyak yang tidak berkenan. Akhirnya si mahasiswa untuk minta tanda tangan dipersulit karena dosennya sudah merasa istilahnya mutung. Nah itu banyak yang terjadi seperti itu. Kalau saya biasanya tak semprot kowe iki sopo gitu. Tapi ada beberapa dosen yang merasa nggak perlu lah bilang seperti itu, yang jelas malas ngurusin mahasiswa tersebut. Itu ada. Nah itu memang menjadi permasalahan, dan mungkin dari teman-teman mahasiswa harus bisa memperhatikan karakteristik dosen itu seperti apa. Yang jelas tidak semua dosen itu menyimpan nomor kalian. Ingat, tidak semua dosen menyimpan nomor kalian. Jangan merasa dosen tersebut ketika di kelas itu sering menunjuk namamu, kemudian dia menyimpan nomormu, itu belum tentu. Makanya dalam setiap komunikasi usahakan menunjukkan identitas, setidaknya nama dan kelas. Itu yang paling penting. Terus kemudian yang jadi permasalahan adalah waktu menghubungi. Waktu menghubungi ini kadang dipermasalahkan oleh beberapa dosen. Misalkan waktu-waktu yang tidak tepat, dosen sedang lokakarya atau ngisi seminar, mendadak dihubungi atau ditelepon bahkan. Itu bikin emosi ini mah. Karena kadang ketika saya sedang ada seminar, ngisi seminar, kemudian ada mahasiswa telepon, saya nggak suka. Makanya saya menerapkan tidak boleh ada yang telepon ke nomor saya. Mahasiswa tidak boleh ada yang telepon, kecuali izin dulu by WhatsApp. Lalu beberapa hal lain, dosen itu berasumsi atau berkeinginan supaya mahasiswa itu ketika menghubungi ada sedikit basa-basinya. Misalkan gini, maaf Bapak atau Ibu siapa, saya mahasiswa ini, jurusan ini, angkatan ini, ingin bertanya apakah Bapak atau Ibu tadi punya waktu luang. Kebetulan saya ingin konsultasi atau minta tanda tangan. Nah, itu tadi adalah bentuk dari basa-basi. Meskipun itu kelihatan bertele-tele, tapi itu sangat efektif. Jangan pernah atau jangan sekali-kali kalian yang menentukan waktunya. Seperti tadi, maaf Bapak Ibu, ada di kampus enggak? Saya ingin minta tanda tangan. Nah, contoh seperti itu seakan-akan mahasiswa itu nodong dosennya. Di kampus enggak? Kalau di kampus saya minta tanda tangan. Kalau enggak, ya udah saya enggak ke kampus, enggak minta tanda tangan. Nah, jangan seperti itu. Mungkin beberapa dosen, khususnya saya itu enggak masalah tanya seperti itu. Tapi beberapa dosen yang lain, banyak dosen yang beranggapan bahwa itu sangat bermasalah karena seakan-akan mahasiswa itu mengatur keberadaan dosen, dan seakan-akan dosen itu menjadi DPO. DPO itu bukan DPO, TPO, target pencarian orang, karena merasa diburu oleh mahasiswa. Nah, setidaknya kalian teman-teman mahasiswa itu mencoba memahami dulu karakteristik dosennya seperti apa, jangan diperlakukan sama. Ini cerita pengalaman, dulu saya menghubungi dosen itu karena masih pakai SMS ya, harus mempertimbangkan 160 karakter, itu harus mengandung identitas, mengandung bahasa basi, mengandung tujuan, dan tidak menentukan waktu. Itu pun saya harus bersabar nunggunya balasan dari dosen, karena dosennya memang masih menggunakan SMS, tidak menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Nah, itu fenomena yang mungkin berbeda-beda. Saya dulu hampir menunggu 2 jam untuk bisa konsultasi, meskipun janjian jam 3 tapi datangnya jam 5, itu harus bersabar. Tapi kalau sekarang mungkin fenomenanya sudah berubah.
Jadi ya memang beberapa dosen saat ini beranggapan mahasiswa kurang baik dalam mengelola komunikasi karena straight to the point. Karena pengalaman dari beberapa dosen ketika dulu bimbingan dengan dosennya, dengan dosen pembimbingnya, itu modelnya memang ya menunggu seperti itu, harus bersabar, nggak bisa diburu-buru. Tapi kalau sekarang kayaknya agak susah fenomenanya saat ini. Nah, jadi ada beberapa hal dalam komunikasi antara mahasiswa dengan dosen ini yang mungkin teman-teman mahasiswa itu harus perhatikan dengan seksama, karena perlu diingat bagaimanapun juga dosen itu yang akan menentukan nilai kalian selama kalian masih kuliah. Dosen tidak menentukan masa depan kalian, tapi menentukan nilai kalian selama perkuliahan itu berlangsung. Bukan berarti terus mengutamakan dosen, terus mengagukan dosen, enggak. Tapi setidaknya kalian harus bisa memahami karakteristik dosennya seperti apa. Kalau dosennya santai, ya kalian bisa ngajak ngobrol santai. Tapi kalau dosennya itu perfeksionis atau tegas, killer, itu kalian juga harus mempertimbangkan karakteristik dosen seperti itu. Cara berkomunikasinya harus seperti apa. Jangan disamaratakan antara yang santai, yang dosen killer, bahkan dosen yang pejabat. Karena bahkan ada beberapa dosen yang merasa tersinggung ketika mahasiswa itu nggak menyebut gelarnya secara lengkap. Misalkan Profesor Dr. Suhardi MA. Nah itu harus disebutkan semua. Misalkan nggak disebutkan salah satu, misalkan cuma Profesor Dr. Suhardi aja, MA-nya enggak, itu nanti bisa marah. Nah ada yang tipenya seperti itu. Bukan Pak Suhardi ya, ini beda. Cuma contoh aja Prof Suhardi tadi. Jadi intinya teman-teman mahasiswa dalam berkomunikasi setidaknya harus pertimbangkan dulu karakteristik dosennya. Terus kemudian kalian juga harus dalam setiap komunikasi saya sarankan menyebutkan identitas, nama, setidaknya nama dan kelas kalian. Itu identitas. Lalu yang berikutnya adalah tujuan kalian menghubungi dosen itu apa. 3 itu adalah hal dasar yang penting, karena dosen sesantai apapun, seperti saya nggak mempermasalahkan terkait komunikasinya mahasiswa seperti apa, tapi kalau nggak ada identitas, terus nggak ada tujuan, itu juga saya juga males chat mahasiswa seperti itu. Tapi yang lebih kompleks lagi ketika kalian menemukan karakter dosen yang sangat tertib atau perfeksionis atau mungkin bisa disebut juga killer, itu kalian harus menyebutkan identitas menggunakan bahasa basi atau bahasa pengantar. Terus kalian tidak boleh menentukan atau memutuskan waktu untuk bertemu. Pokoknya kalian pasrah, cuma bertanya, perkenalan nama, terus minta maaf mengganggu waktunya, baru kemudian tujuan kalian menghubungi itu apa, ada waktu kapan. Nah itu kalau dosen yang strict banget. Bahkan jam menghubungi dosen pun harus kalian perhatikan, jam-jam berapa dosen tersebut tidak sibuk atau punya waktu senggang. Tapi pastikan jangan saat dosen tersebut ada di rumah atau sedang family time. Usahakan pas jam kerja, gitu ya. Jadi itu tadi adalah fenomena yang ingin saya share kepada teman-teman mahasiswa terkait komunikasi mahasiswa dengan dosen, yang mungkin kalian bisa perhatikan dengan seksama, kalian cermati supaya tidak ada kesalahan yang terjadi. Karena beberapa kasus ketika kalian salah menghubungi dosen sampai bahkan menyinggung perasaan dosen, takutnya nanti kalian kalau minta tanda tangan dipersulit, nilai kalian dipersulit, kalian mau ujian dipersulit. Belum lagi kalau pas ujian nanti pertanyaannya sulit sehingga nilai kalian jelek. Nah, kalian berdamai dulu lah dengan karakter dosen seperti ini. Sekian.